Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal zaman wa faddala ba'dahu ala ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala fi fi'li ta'atihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji la'ali a'malu sholihah fima taraktu ila akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, masih diberi kesempatan bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di kesempatan Jumat kali ini kita masih merasakan berada di pertengahan bulan Muharram di tahun awal 1446 Hijrah. Tahun baru 1446 Hijrah. Sedikit hikmah di kesempatan khutbah kali ini mengingatkan bagi diri khotib sendiri, bagi jamaah semuanya, yang hikmah ini juga bisa kita sampaikan, bisa kita tanyakan apa yang menjadi hikmah dari adanya tahun baru, adanya momen hijrah ini. Apakah menjadi lebih baik atau masih seperti tahun-tahun kemarin? Hadirin rahimakumullah, dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i syai'ata hasanatan tamhuha, dan ikutilah, kalau di tahun kemarin 1445 mungkin kita belum baik, mungkin belum bertambah kepahaman kita, atau mungkin belum bertambah ibadah kita, kebaikan kita, atau mungkin akhlak kita belum baik. Wa atbi'i syai'ata hasanah, dan ikutilah dengan hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, hadis riwayat Tirmidzi ini menerangkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, di kesempatan ini dan kesempatan setelah hari-hari ini, itu akan menghapus keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan yang mungkin kemarin kita lakukan. Semoga momen ini menjadikan momen hijrah, momen kebaikan. Sekali lagi bagi diri kita, bagi diri semua jamaah, dan juga bagi keluarga kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, makna hikmah dari hijrah yang bisa kita kaji menjadi hikmah di kesempatan kali ini. Ada hijrah makaniyah, hijrah tempat. Kita pindah dari luar kota ke Jogja, dari luar Pogong ke Pogong, dari luar Sleman sekarang tinggal di Sleman. Hijrah secara tempat untuk lebih baik dalam kondisi, situasi, geografi, dan lain-lain sebagainya. Makna hijrah di kesempatan kali ini yang bisa kita ambil hikmah adalah hijrah yang bersifat ma'nawiyah. Apa yang dimaksud dengan hijrah ma'nawiyah? Yaitu hijrah yang bersifat pemahaman kita, bersifat fikrah kita, bersifat mindset kita, manhaj kita, yang bersifat
mendorong kepada amal ibadah yang lebih baik, kepada amal ibadah yang benar, sehingga hijrah ma'nawiyah inilah yang perlu kita perbanyak. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis rawahu Bukhari, Rasulullah SAW bersabda tentang muhajir. Yang pertama adalah al-muhajir, seorang yang hijrah. Man hajara manahallahu anhu, orang yang berusaha nahallah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, terutama yang dilarang oleh Allah. Man hajara, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memohon kepada Allah, kita bisa berusaha untuk kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika hijrah bisa kita amanai apa yang kemudian kita bisa kita tinggalkan. Minal jahiliyah ilal Islam, yang dulunya kita masih bersifat jahiliyah, bersifat masa bodoh terhadap apa yang kita lakukan, kepada amal ibadah keseharian yang bersifat Islami. Kita bisa juga berhijrah dan kemudian memulai dari manakah? Hadirin rahimakumullah, hijrah diri, ada banyak yang orang berkomitmen, saya mau berubah, saya mau menjadi lebih baik, tapi kemudian tidak bisa lebih baik. Perlu adanya hidayah, sebuah perubahan, perlu adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Dari beberapa kisah orang yang kemudian bisa berubah menjadi lebih baik, banyak dimulai dari memohon hidayah kepada Allah. Banyak yang bangun jam 3 untuk kemudian dengan istilah 2T, sholat taubat, sholat tahajud, memohon kepada Allah taubat kepada masa lalu, di tahun-tahun yang lalu masih melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan melakukan maksiat, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang nahaw ya Allah, yang dilarang oleh Allah. Kita taubat kepada Allah dan kita tahajud, memohon kepada Allah untuk menjadikan lebih baik diri kita dan juga keluarga kita, anak kita dan juga keturunan kita. Hadirin rahimakumullah, setelah taubat, setelah kita memohon kepada Allah, perubahan alangkah bagusnya disertai juga dengan pemahaman, juga dengan kekuatan mindset, dengan kekuatan ilmu juga. Man jahiliyah minal jahiliyah ilal ma'rifah, kepada yang kepahaman tentang bagaimanakah Islam yang baik, yang dulunya mungkin kita belum tahu. Dalam salah satu syarah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dalam salah satu syarahnya, man amila ala khairin ilmi, barang siapa yang bekerja, yang beramal tidak didasari ilmi, tidak dasari ilmu, karena mayufsidu aktsaru mimma yuslih, akan lebih banyak melakukan kesalahan atau kerusakan daripada melakukan kebaikan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kemudian memperbanyak ilmu. Yang dulunya sudah pernah mengaji, ada banyak generasi kita yang sekarang ini sudah berhenti ngaji selepas TPA. Sekiranya kepahaman ngaji adalah hanya taman pendidikan Al-Quran, ada banyak anak usia pasca TPA, anak SMP, anak SMA, bahkan kuliah sudah pernah merasa pernah ngaji, sehingga cukuplah ilmunya. Padahal belum cukuplah ilmunya untuk memahami ilmu ini, memahami Islam ini, dan juga ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam ini. Hadirin rahimakumullah, maka perkuatkanlah diri kita dan juga keluarga kita. Apa yang masih kurang ilmu tentang keagamaan dalam diri kita dan juga keluarga kita,
Dalam salah satu kitab seorang ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menyitir bagaimanakah benarnya pemahaman adalah cahaya, adalah nur yang disemayamkan Allah kepada diri kita. Sehingga cahaya yang itu ada dalam diri kita adalah dalam diri seorang hamba, yang dengan itu ia mampu membedakan antara yang hak dan juga yang batil, mampu membedakan antara hudan waddolan, antara petunjuk maupun yang bukan petunjuk, dan juga bisa membedakan mana yang menyimpang dan juga mana yang lurus. Hadirin rahimakumullah, setelah ilmu, kita sadari bahwa menuntut ilmu itu perlu yang namanya bertahap. Ada seseorang yang belajar langsung pengen doktor, tidak bisa. Harus kemudian bertahap dari sekolah ilmu dasar, kemudian S1, S2, barulah kemudian S3. Artinya dalam perubahan, ketika kita ingin hijrah menjadi lebih baik, ada yang namanya bertahap. Seseorang ketika menyusun disertasi, tesis, atau mungkin skripsi, perlu juga pemahaman, perlu kuliah-kuliah dasar, mata kuliah dasar umum, kuliah metodologi bagaimanakah penulisan karya ilmiah, entah itu skripsi, tesis, atau disertasi. Barulah kemudian dia menyusun, bisa perubahan-perubahan teori, bisa perubahan-perubahan penemuan-penemuan dengan baik dan juga benar. Tidak bisa kemudian kita tidak bersabar sebuah perubahan hijrah, sekali hijrah menjadi hijrah orang yang kemudian seperti berubahnya seseorang yang kalau bahasa Jawanya seperti grembyang, berubah 180 derajat menjadi baik. Maka perlu bertahap. Kita perlu kesabaran. Anak kita yang mungkin sulit sekali diajak sholat, sulit sekali diajak jamaah sholat, mungkin belum paham bagaimanakah sholat, atau mungkin belum tahu sholat. Orang yang mungkin tidak sholat, tidak tahu apa pentingnya sholat, atau mungkin belum bisa sholat, maka oleh karena itu perlu bertahap, pelan-pelan kita ajari, kita ajak ngaji, sehingga perubahan itu bisa bertahap menjadi baik secara pelan-pelan, seiring kita meminta petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda bahwa at-ta'niyatu minallah wal 'uzlatu minasyaiton. Sifat sabar, sifat perlahan-lahan itu berasal dari Allah. Tapi kalau orang yang tergesa-gesa, ajalah, sifat yang tergesa-gesa, sifat kesusu, ingin lebih baik tapi malah kemudian kesasar, itu adalah sifat minasyaiton, sifat dari setan. Dari Abu Yahya dalam musnadnya dari kitab Sunan Al-Baihaqi. Semoga kita bisa menjadikan perubahan ini dengan kita momen belajar, momen untuk kemudian mengisi kebaikan-kebaikan di tahun baru ini, mengisi umur kita yang mungkin kita nggak tahu apakah masih lama atau tidak. Karena sering sekali kita diingatkan ketika tahun baru, hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari dan juga hadis-hadis yang lain tentang umur, tentang hikmah tahun baru. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mahbunun. Datangnya tahun baru, datangnya hijrah seperti tidak terasa apa-apa. Ada yang dua yang melenakan, yang fihi makatsirum minan nas, bahkan manusia itu tidak peduli. Apa itu? As-sehat wal farohu. Badan yang sehat yang kita syukuri di awal tadi, tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu kebaikan, dan juga wal farohu. Ternyata banyak waktu kita yang banyak terbuang, tidak kita isi dengan amal kebaikan-kebaikan. Sehingga marilah
kita isi kebaikan-kebaikan ini di kesempatan tahun 1446 ini dengan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk kita sampaikan kepada keluarga kita. Kita bikin list, kita bikin perubahan-perubahan apa yang kurang di dalam diri kita, keluarga kita, dan juga mungkin di tempat kantor kita dan juga di lingkungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu min tilawati innahu was-sami'ul alim. Innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum bima kasabu wallahu sari'ul hisab. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna nas'alukal tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi wa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana dunyana ya Allah biha ma'ashilana. Allahumma aslih lana akhiratana biha ma'adilana. Allahumma aslih lana ya Allah usratina wa dzurriyyatina wa waladana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan mubarakan wa rizqan katsiran ya Allah. Allahumma la tada' lana ya Allah dzamban illa ghafartah wa la hamman illa syatartah wa la hamman illa farajtah wa la da'inan illa qadaitah wa la hajatan min hawa'i dunya wal akhirah ya sholihat illa qadaita ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.